Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru? Insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K, kompetensi teknis guru 2021. Sekarang kita sudah berada di part 4 ya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk klik subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak telah membantu saya dalam bangun channel ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dibalas oleh Allah kebaikannya ya. Baik, bagi yang belum tonton video part 1 silahkan tonton. Di sini juga ada banyak soal lainnya, yaitu soal bakas skolastik, kemudian ada juga sosial kultural dan kompetensi manajerial ya. Bisa dibuka-buka di channel ini ya, silahkan dicek. Baik, kita langsung masuk ke soal pertama. UNESCO PBB menetapkan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan titik-titik. A. Learning to be. B. Learning to learn. C. Learning to experience. D. Learning to understand. E. Learning university. Ini harusnya ada spasi ya, tapi saya agak lupa ya kasih spasi. Oke, kira-kira yang mana nih jawabannya? Saya yakin Bapak Ibu yang rajin baca tahu nih. Oke, ini dia. Jadi learning to be ya. Jawabannya ada di option A. UNESCO adalah organisasi PBB yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, telah mencanangkan 4 pilar pendidikan sekarang dan masa depan yang perlu dikembangkan oleh seluruh lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan formal. 4 pilar tersebut ialah: yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Kemudian yang keempat, learning to live together, yaitu belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Lanjut, Howard Gardner berpendapat bahwa pada diri peserta didik memiliki kecerdasan yang beraneka ragam, yang dikenal dengan multiple intelligence. Berikut ini yang tidak termasuk jenis multiple intelligence ialah: A. Kecerdasan musikal, logikal, matematika. B. Kecerdasan linguistik dan kinestetik. C. Kecerdasan intrapersonal dan spasial. D. Kecerdasan spiritual dan emosional. E. Kecerdasan interpersonal. Kira-kira yang mana yang bukan termasuk kecerdasan ganda atau multiple intelligence ya? Oke. Kecerdasan logis matematis. Jadi ini semua termasuk kecerdasan ganda ya, atau kecerdasan multiple intelligence ya, yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu kemampuan mendeteksi bermacam pola atau prinsip-prinsip, dasar sebab akibat, berpikir logis yang berpikir dan abstraksi dan angka, bernalar secara deduktif, dan menyelesaikan operasi-operasi matematis ya. Ini yang disebut kecerdasan logis matematis. Kemudian kecerdasan verbal linguistik, yaitu kecerdasan yang meliputi penguasaan bahasa, lisan dan tulis untuk mengungkapkan diri atau mengingat bermacam hal. Selanjutnya kecerdasan kinestetik, yakni kemampuan menggunakan bagian-bagian tubuh atau seluruh tubuh untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan produk baru. Para atlet, penari, aktor, polisi, tentara, dokter bedah, dan pengrajin cenderung punya kemampuan tinggi di jenis kecerdasan ini. Kemudian kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri. Orang yang punya kecerdasan intrapersonal tinggi mampu mengenali kekuatan dan kelemahannya, apa yang membuatnya unik, dan mampu memprediksi reaksi atau emosinya sendiri. Kemudian kecerdasan spasial, itu yakni kemampuan mengenali dan memanipulasi pola-pola di ruang yang luas, seperti yang terlihat pada kemampuan para pilot atau navigator.
Selanjutnya kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan yang menunjukkan kemampuan mengenali maksud, perasaan, mood, temperamen dan motivasi orang lain. Selanjutnya kecerdasan musikal, yakni kemampuan mengenali suara dan menyusun nada irama dan berbagai pola dan menggunakannya untuk tampil atau membuat komposisi musik. Kemudian kecerdasan naturalis, yakni kemampuan mengenali dan melompokkan berbagai spesies baik flora maupun fauna, batuan, jenis pegunungan yang ada di lingkungannya. Kemudian kecerdasan spiritual eksistensial. Jadi yang terakhir ini kecerdasan spiritual ini dikemukakan oleh Howard Gardner pada tahun 1988 ya. Ini 1988, tapi dia sendiri ragu kalau kecerdasan spiritual itu termasuk dalam kecerdasan multiple intelligence ya, kecerdasan majemuk ya. Jadi yang tidak termasuk di sini adalah kecerdasan spiritual dan emosional ya. Jadi jawabannya ada di option D ya. Oke, kita lanjut. Dalam pembelajaran yang berbasis konstruktivistik, guru lebih banyak berperan sebagai A. Stimulan, B. Fasilitator, kolaborator, inspirator, C. Pelatih, D. Panutan, E. Instruktur ya. Maaf, tetangga nih agak ribut ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Nih, pandangan teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran pembelajar. Artinya, si pembelajar sendiri yang harus aktif mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalamannya sendiri. Oleh karena itu, penganut konstruktivisme menghendaki adanya pergeseran paradigma dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator atau menjadi mediator yang kreatif dalam proses pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di option B ya. Next, penerapan aturan kedisiplinan di sekolah yang terkait dengan pemberian reward dan punishment merupakan perwujudan dari teori pendidikan. A. Konstruktivistik, B. Behavioristik, C. Kognitivistik, D. Konektivistik, E. Realistik. Ya, pemberian reward dan punishment. Jadi jawaban yang benar ada di option B ya. Behavioristik. Metode reward atau ganjaran dan punishment, hukuman, merupakan suatu bentuk teori penguatan positif yang bersumber dari teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Jelas ya. Kita lanjut. Sekolah berkewajiban untuk mengembangkan life skill siswa. Tujuannya adalah agar siswa A. mampu hidup bahagia, B. memberi keterampilan vokasional, C. memiliki keunggulan akademik, D. mampu mengerjakan setiap butir soal dalam ujian, E. mampu mandiri. Oke. Ini tujuan umum dari pengembangan life skill siswa. Yang pertama, mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai prinsip pendidikan yang berbasis luas atau broad-based education. Kemudian tiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau school based management.
Tujuan khusus, ini dia tujuan khususnya. Pemberdayaan aset kualitas batiniah, sikap dan perbuatan lahiriah peserta didik melalui pengenalan logos, penghayatan atau etos, dan pengalaman patos, nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga dapat digunakan menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Selanjutnya, memberikan wawasan yang luas tentang perkembangan karir yang dimulai dari perkembangan diri, eksplorasi karir, orientasi karir, dan penyiapan karir. Selanjutnya, memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang dapat memampukan peserta didik untuk berfungsi menghadapi kehidupan masa depan yang syarat kompetisi dan kolaborasi sekaligus. Kemudian, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah, partisipasi stakeholders, dan fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah. Kemudian, memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Jadi kalau kita lihat dari tujuan khusus dan tujuan umum ini, berarti tujuan diadakannya life skill siswa di sekolah itu adalah untuk membantu siswa bagaimana menghadapi dunia nyata atau dunia di luar sekolah. Berarti dia diharapkan mampu mandiri ya. Jadi jawaban yang benar adalah agar siswa mampu mandiri ya. Next, guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama: A. Membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. B. Mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. C. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. D. Mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. E. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, ini kalau orang lihat soal seperti ini dan tidak paham itu akan pusing ya, karena ini jawabannya panjang, sudah panjang mirip lagi ya. Jadi hati-hati ya. Oke. Tugas pokok guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, ini pendidik, dia sebagai pendidik, mendidik dikenal sebagai tugas untuk memanusiakan manusia. Siswa adalah manusia yang belum menjadi manusia seutuhnya, sehingga memerlukan bantuan orang dewasa. Kemudian pengajar, guru juga bertugas mengajar. Mengajar artinya mentransfer sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa. Kemudian 3, membimbing. Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka. Sehingga dengan kecerdasan itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Kemudian yang keempat, guru sebagai pengarah. Seorang guru diharapkan dapat mengarahkan peserta didiknya dalam memecahkan persoalan yang telah dihadapinya, dan bisa mengarahkan kepada jalan yang benar apabila mengalami persoalan yang negatif yang telah menimpa dirinya. 5. Guru sebagai pelatih, mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik dalam membentuk kompetensi dasar sesuai potensi masing-masing dari peserta didik. Yang keenam, guru sebagai penilai. Penilaian merupakan proses penetapan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan
pembelajaran peserta didik yang meliputi 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut ya. Nah, jadi jawaban yang benar ada di option C, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ya. Jelas ya? Kalau belum jelas boleh bertanya di kolom komentar. Oke, itu saja dulu yang sempat kita bahas pada hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan berkomentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.